Sejarah pembaca layar dimulai pada akhir tahun 1980-an, ketika komputer masih menggunakan perintah berbasis teks seperti MS-DOS sebelum mouse dan ikon menjadi populer. Berikut rincian penting tentang asal-usulnya. Pembaca layar pertama. Perangkat lunak yang dianggap pertama kali berfungsi sebagai pembaca layar adalah IBM Screen Reader. Ini dirilis pada tahun 1986. Pada saat itu, perangkat lunak diperlukan untuk membaca teks yang muncul di terminal untuk membantu karyawan IBM yang buta menggunakan komputer mereka. Siapa yang menciptakannya? Tokoh utama di balik teknologi ini adalah Jim Thatcher, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan di IBM. Jim Thatcher membuat sejarah dengan menciptakan IBM Screen Reader untuk DOS. Penemuannya meletakkan dasar bagi apa yang kami sebut aksesibilitas digital. Berkat kiprahnya, para penyandang disabilitas netra mendapat kesempatan untuk turut serta dalam dunia teknologi dan dunia kerja. Perkembangan teknologi. Setelah kesuksesan IBM Screen Reader, lanskap teknologi berubah seiring peralihan komputer dari berbasis teks DOS ke Graphical User Interface Windows. Oleh karena itu, diperlukan pembaca layar yang lebih canggih. JAWS akses pekerjaan dengan ucapan pada tahun 1989, Ted Hunter merilis JAWS. Ted adalah mantan pembalap motor yang menjadi buta setelah mengalami kecelakaan. JAWS menjadi salah satu pembaca layar paling populer dan kuat di dunia hingga saat ini. NVDA dan narator, belakangan, opsi gratis juga muncul, seperti NVDA, Non-Visual Desktop Access dan narator bawaan di Windows, serta pembaca layar seluler seperti TalkBack untuk Android dan VoiceOver untuk iOS. Jim Thatcher dan Ted Hunter memainkan peran besar dalam memastikan bahwa teknologi tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat melihat, namun untuk semua orang. TalkBack adalah pembaca layar utama untuk Android, yang dirancang untuk memberikan masukan lisan sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat mereka tanpa melihat layar. Pengembangannya merupakan langkah penting dalam membuat sistem operasi seluler dapat diakses oleh semua orang. Siapa yang mengembangkan TalkBack? TalkBack dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari tim aksesibilitas Google. Meskipun banyak insinyur yang berkontribusi pada proyek ini selama bertahun-tahun, proyek ini tetap dipertahankan sebagai komponen inti rangkaian aksesibilitas Android. Tidak seperti pembaca layar pihak ketiga, Google mengintegrasikannya langsung ke dalam kerangka Android untuk memastikan kompatibilitas mendalam dengan OS. Kapan ini dikembangkan? TalkBack pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009. TalkBack hadir tak lama setelah peluncuran Android 1.6 Download. Sejak peluncuran awal, ini telah berevolusi dari utilitas text-to-speech dasar menjadi alat canggih yang mampu menangani gerakan kompleks, dukungan braille, dan perintah multi-jari. Bagaimana TalkBack dibangun? TalkBack dibuat menggunakan kerangka aksesibilitas Android, yang bertindak sebagai jembatan antara aplikasi dan teknologi pendukung. Layanan aksesibilitas, TalkBack pada dasarnya adalah layanan khusus yang berjalan di latar belakang. Ia meminta izin untuk mengamati layar dan melakukan tindakan atas nama pengguna. Hierarki tampilan, saat Anda membuka aplikasi, TalkBack memindai pohon aksesibilitas. Ini adalah versi sederhana dari tata letak aplikasi yang berisi metadata tentang setiap tombol, gambar, dan bidang teks. Pemroses peristiwa, TalkBack mendengarkan peristiwa aksesibilitas. Misalnya, jika Anda menggesekkan jari ke sebuah tombol, sistem akan mengirimkan peristiwa ke TalkBack yang mengatakan, fokus telah berpindah ke tombol kirim. Mesin text-to-speech TTS setelah TalkBack mengidentifikasi suatu elemen, TalkBack mengirimkan data teks ke mesin TTS seperti layanan Google Speech untuk mengonversi teks tersebut menjadi ucapan yang dapat didengar. Evolusi teknologi. TalkBack versi awal cukup terbatas karena Android sendiri pada awalnya tidak dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas berbasis sentuhan. Perubahan signifikan terjadi di Android 4.1, Jelly Bean, dengan diperkenalkannya, jelajahi dengan sentuhan, yang memungkinkan pengguna menyeret jari mereka melintasi layar untuk mendengarkan apa yang ada di bawahnya, standar yang masih kami gunakan hingga saat ini. Pada tahun 2021, Google berkolaborasi dengan Sighted pengembang pembaca layar untuk membangun kembali bagian-bagian TalkBack, sehingga menghasilkan versi yang lebih responsif dan kaya fitur yang mencakup gerakan multi-jari baru dan menu yang diperbarui. CSR, singkatan dari komentari Screen Reader, adalah pembaca layar yang sangat canggih dan dapat disesuaikan untuk Android. Ini sangat populer karena kecepatan dan sistem gerakannya yang kuat. Berikut rincian perkembangannya. Siapa yang mengembangkan CSR? CSR dikembangkan oleh pengembang asal Tiongkok bernama Chen Guoyun, di dunia internasional sering disebut dengan nama perusahaan proyeknya, Jishuo. Karena perangkat lunaknya berasal dari Tiongkok, di sana sering disebut Jishuo Screen Reader. Ketika mendapatkan popularitas secara global, aplikasi ini dikenal secara luas sebagai pembaca layar komentar (CSR) di kalangan pengguna berbahasa Inggris dan komunitas tunanetra internasional. Kapan CSR dikembangkan? Perkembangan Jishuo CSR dimulai sekitar tahun 2014 hingga 2015. Tahap awal ini dimulai sebagai proyek khusus di Tiongkok untuk memberikan alternatif yang lebih responsif terhadap versi awal TalkBack.
Ekspansi internasional ini mulai mendapatkan daya tarik internasional yang signifikan sekitar tahun 2016 dan 2017 ketika terjemahan bahasa Inggris dan grup Telegram global mulai bermunculan. Fitur utama yang membedakannya, tidak seperti TalkBack yang dibuat oleh Google untuk menjadi alat standar bagi semua orang, CSR dibuat dengan fokus pada power user. Ekstensibilitas memungkinkan pengguna untuk menulis skrip dan ekstensi luar mereka sendiri untuk mengotomatisasi tugas. Kustomisasi gerakan, hampir setiap gerakan dapat diprogram ulang untuk melakukan fungsi tertentu. Kecepatan, dikenal memiliki latensi yang sangat rendah, yang berarti suara merespons sentuhan Anda hampir seketika, itulah sebabnya banyak pengguna menganggapnya lebih cepat dibandingkan pembaca layar lainnya. Saat ini, perangkat lunak dikelola melalui pembaruan berkala di situs resminya dan GitHub, seringkali dirilis dengan nama Jisoo. VoiceOver adalah pembaca layar milik Apple, dan peluncurannya merupakan tonggak sejarah besar karena ini adalah pertama kalinya pembaca layar yang berfungsi penuh dibangun langsung ke dalam sistem operasi secara gratis. Siapa yang mengembangkan VoiceOver? VoiceOver dikembangkan oleh Apple Inc. Proyek ini dipimpin oleh Mike Sebanek, yang menjabat sebagai manajer produk senior di Apple. Pada saat itu, pembaca layar adalah perangkat lunak pihak ketiga yang mahal sehingga pengguna harus membeli secara terpisah. Sebanek dan timnya mendorong solusi bawaan dengan alasan bahwa aksesibilitas harus menjadi fitur standar komputer itu sendiri, bukan tambahan yang mahal. Kapan ini dikembangkan? VoiceOver memiliki 2 ulang tahun utama bergantung pada perangkatnya. Untuk Mac, macOS ini pertama kali dirilis pada tanggal 29 April tahun 2005 sebagai bagian dari Mac OS X 10.4 Tiger. Untuk iPhone, iOS diperkenalkan pada tanggal 19 Juni tahun 2009 dengan dirilisnya iPhone 3GS menjalankan iPhone OS 3. Tonggak penting dalam sejarah VoiceOver. 2005 permulaan Apple mendobrak standar industri dengan menyertakan pembaca layar tingkat profesional secara gratis di setiap Mac. 2009 revolusi sentuh sebelum iPhone 3GS, banyak yang percaya bahwa perangkat layar sentuh tidak akan pernah bisa diakses oleh orang buta. VoiceOver membuktikan kesalahan mereka dengan memperkenalkan, jelajahi dengan sentuhan, dan gerakan khusus. 2010 iPad dan Beyond iPad pertama diluncurkan dengan dukungan VoiceOver pada hari pertama. Sejak itu, ini telah diintegrasikan ke dalam Apple Watch, Apple TV, dan bahkan iPod Shuffle. Apa bedanya dengan yang lain? Tidak seperti TalkBack yang terbuka untuk berbagai mesin TTS atau CSR, yang sangat bergantung pada skrip pengguna seperti Lua. VoiceOver dikenal sangat terintegrasi dengan perangkat keras Apple. Hal ini memungkinkan performa yang sangat mulus dan fitur unik seperti rotor, dial virtual yang Anda putar dengan 2 jari untuk mengubah cara navigasi VoiceOver, misalnya, beralih antara membaca berdasarkan karakter, kata, atau judul. Prudence Screen Reader pasar adalah salah satu alternatif baru dan berkinerja tinggi untuk TalkBack, yang dikenal dengan daya tanggap dan antarmuka yang kaya fitur. Siapa yang mengembangkan pembaca layar Prudence? Prudence Screen Reader dikembangkan oleh Prudence Interactive, juga terkait dengan Upshop for Visually Impaired.com. Tokoh utama yang sering dikaitkan dengan promosi dan pengembangannya di komunitas internasional adalah Wang Ais. Tujuan pengembang adalah menciptakan pembaca layar generasi baru yang terasa lebih responsif dibandingkan TalkBack standar, yang secara khusus menargetkan pengguna yang menginginkan penyesuaian lebih dalam dan fitur asisten suara tingkat lanjut. Kapan ini dikembangkan? Prudence Screen Reader adalah tambahan yang relatif baru di dunia aksesibilitas. Rilis awal, perangkat lunak ini pertama kali muncul pada akhir tahun 2023 sekitar Agustus-September. Peluncuran publik, game ini mendapat perhatian besar dari komunitas tunanetra global pada bulan September tahun 2023 ketika game ini secara resmi dipublikasikan dan terdaftar di platform seperti Google Play Store dan berbagai forum teknologi yang dapat diakses. Fitur utama pasar, meskipun merupakan pemain baru, PSR dengan cepat memperoleh popularitas karena beberapa aspek teknis yang unik. Responsif, sering kali dipasarkan sebagai TalkBack yang lebih responsif, yang berfokus pada pengurangan sedikit jeda antara sentuhan dan masukan lisan. Integrasi suara, dilengkapi integrasi mendalam dengan mesin suara berkualitas tinggi eFlyTech, menawarkan ucapan yang terdengar lebih alami dan berbagai pilihan dialek. Xiaozi Voice Assistant PSR menyertakan asisten suaranya sendiri, yang memungkinkan pengguna melakukan tugas kompleks melalui interaksi suara 2 arah, sehingga tangan mereka tetap bebas. Navigasi berbasis gerakan, seperti CSR pembaca layar komentar, ia menawarkan kontrol gerakan yang sangat fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Sejak diluncurkan pada tahun 2023, aplikasi ini telah mengalami perkembangan pesat, dengan pembaruan rutin untuk menambahkan fitur seperti OCR Optical Character Recognition, dan peningkatan dukungan untuk berbagai versi Android. Valiria Screen Reader, sering disebut hanya sebagai Valiria, adalah alat aksesibilitas khusus yang terutama dikenal dalam komunitas pengguna Android dan mereka yang menggunakan rangkaian aksesibilitas, modded, atau sangat disesuaikan.
Siapa yang mengembangkan pembaca layar Valeria? Valeria dikembangkan oleh Aryan De Hert. Dalam komunitas aksesibilitas, ini sering dikenali sebagai fork atau versi Android Accessibility Suite yang telah banyak dimodifikasi, khususnya TalkBack. Sasaran pengembang adalah menghilangkan beberapa kelebihan yang ditemukan di TalkBack standar dan menambahkan fitur yang tidak dimiliki versi resmi Google pada saat itu, seperti waktu respons yang lebih cepat, skema suara khusus, dan kontrol yang lebih terperinci atas cara elemen dibaca. Kapan ini dikembangkan? Valeria Screen Reader muncul sekitar tahun 2020 hingga 2021. Awal tahun 2021, ini adalah periode ketika aplikasi ini memperoleh daya tarik yang signifikan pada platform seperti Telegram dan forum aksesibilitas khusus. Tujuan rilis ini dirilis pada saat banyak pengguna merasa bahwa TalkBack Google menjadi terlalu berat atau, lagi, pada perangkat Android kelas menengah. Valeria menawarkan alternatif yang lebih ringan dan lebih dapat disesuaikan. Karakteristik utama Valeria. Skema suara khusus, salah satu fiturnya yang paling populer adalah kemampuan untuk dengan mudah mengubah efek suara rekon yang diputar saat Anda bernavigasi, yang jauh lebih sulit dilakukan di TalkBack resmi pada saat itu. Kecepatan yang ditingkatkan, dioptimalkan untuk latensi yang lebih rendah, membuat navigasi terasa lebih tajam bagi pengguna yang menggesek dengan cepat. Berbasis komunitas, berbeda dengan VoiceOver atau TalkBack, yang merupakan produk korporat, Valeria dikembangkan oleh pengembang individu yang berinteraksi langsung dengan komunitas tunanetra untuk mengimplementasikan fitur yang diminta. Meskipun tidak se-mainstream seperti TalkBack atau CSR Commentary Screen Reader, ini tetap merupakan proyek penting bagi pengguna yang lebih memilih alat aksesibilitas sumber terbuka atau yang dimodifikasi oleh komunitas